Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, jumpa lagi di sini dengan Ustazah Rosi dalam pelajaran IPS. Nah, tadi kalian di awal video sudah melihat ada beberapa gambar ya. Gambar yang tadi itu adalah tentang apa? Bentuk-bentuk interaksi yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang kita lihat KD hari ini ya. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari hari ini adalah yang pertama, KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. KD 4.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, dari gambar yang tadi Ustazah sudah menyampaikan kalau gambar yang tadi itu adalah tentang bentuk-bentuk interaksi di lingkungan kita. Nah, apa sih sebenarnya interaksi itu? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca? Nah, interaksi itu adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Nah, gambar ini adalah menerangkan tentang pengertian dari interaksi. Nah, interaksi itu bisa terjadi antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tujuan interaksi. Nah, sekarang tujuan interaksi itu apa? Nah, tujuan interaksi adalah memenuhi kebutuhan manusia yang banyak sekali jenisnya. Nah, seperti contohnya ya, kalian ingin makan bakso ya. Nah, ingin makan bakso, pasti kalian akan mencari penjual bakso. Ketika ada tukang bakso lewat depan rumah, maka kalian akan memanggil, "Pak, tukang bakso, saya beli bakso, sebentar ya, tunggu." Nah, nanti kalian akan mendatangi tukang baksonya, kemudian kalian akan membeli bakso ya dengan meminta berbagai permintaan, misalnya ingin baksonya berapa, nah pakai sayur atau tidak, nah dan lain-lain ya. Nah, hubungan itu adalah termasuk juga contoh jenis interaksi. Yaitu tentang bentuk interaksi manusia. Nah, bentuk interaksi manusia itu nanti ada dua. Nah, yang pertama interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang kedua interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk interaksi manusia. Nah, kalian bisa melihat gambar ya. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh bentuk dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, contohnya salah satunya adalah apa? Petani sedang menanam padi di sawah. Nah, ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itulah mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia membutuhkan untuk berinteraksi sosial dengan manusia lain. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini berlangsung di dalam lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, interaksi sosial itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Jadi harus ada orangnya. Nah, misalnya dari hubungan antar individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Jadi harus ada komunikasi ketika individu dan individu atau individu dengan kelompok atau antar kelompok
berinteraksi itu harus ada komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, interaksi itu bisa terjadi ketika ada komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa secara langsung kita bertemu dengan orang. Bisa juga tidak langsung. Jadi, lewat apa? Biasanya lewat telepon. Nah, kan tidak langsung bertemu, tapi ada komunikasi. Video call misalnya, kita bisa berkomunikasi juga, ya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang ini kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, ini gambar-gambar ini apa saja ya gambar-gambar ini? Coba dilihat. Nah, ini ada siswa yang sedang belajar kelompok dengan teman-temannya. Kemudian ada lomba balap karung. Kemudian ada apa? Permainan bola voli. Nah, ini juga merupakan contoh dari kegiatan manusia yang merupakan bentuk dari interaksi. Ya, nah itu ada gambar yang pertama. Nah, itu ada apa? Gambar keluarga yang sedang melakukan makan bersama. Kemudian ada interaksi antara siswa ya, sedang belajar bersama. Kemudian ada dua anak yang sedang bermain. Kemudian ada interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Dan yang terakhir adalah gambar tentang apa? Warga yang sedang bekerja sama, bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk interaksi dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kalian bisa melihat ya gambar-gambarnya. Nah, contohnya bidang sosial, pasti kegiatan-kegiatan sosial ya interaksinya. Kemudian di bidang ekonomi, pasti ada apa? Hubungan antara orang atau kelompok yang berhubungan dengan jual beli ya. Kemudian di bidang budaya, pasti dengan hubungannya dengan kebudayaan kita. Ini adalah contoh-contoh interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, ada takziah, kemudian ada ibu-ibu yang sedang membantu tetangganya di acara hajatan, kemudian ada warga yang menjenguk orang yang sakit, kemudian ada pos kamling, ada posyandu, dan juga ada donor darah. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan itu nanti akan berpengaruh pada bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Yang pertama di bidang sosial. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya sebagai apa? Contohnya pada gambar itu ya. Nah, di gambar itu adalah cara bergaul masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian pengaruh yang kedua dalam bidang ekonomi. Lingkungan alam di setiap daerah itu pasti berbeda. Nah, sumber daya alam yang tersedia di setiap lingkungan alam juga berbeda-beda. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kehidupan hidup manusia dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi. Nah, sehingga kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, dari kegiatan ekonomi ini terciptalah banyak sekali jenis-jenis pekerjaan masyarakat kita. Kemudian, pengaruh yang ketiga di bidang budaya. Seperti kita ketahui, setiap suku bangsa menempati lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan alam dan sosial membuat manusia belajar untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan alamnya diwujudkan dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang dan turun-temurun sehingga membentuk budaya suatu suku bangsa. Anak-anakku, demikian ya materi hari ini. Nah, bagaimana kalian sudah paham? Nah, insya Allah kalian sudah paham ya
Nah, jika belum paham, kalian bisa membaca materi yang ada di buku paket. Nah, kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian masing-masing. Walaupun tidak ada tugas, tapi kalian tetap harus belajar minimal membaca materi yang sudah Ustazah jelaskan di video ini dan juga ditambah membaca materi yang ada di buku paket kalian masing-masing. Semangat ya! Sekian dulu dari Ustazah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.